Nah, 5. Saudara, perhatikan baik-baik yang 5 ini, saudaraku. Nah, di Kolose 2 ayat 16-17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu, ya. Menghukum kamu dengan apa dia bilang? Menghukum kamu mengenai apa? Mengunum kamu mengenai apa? Makanan, minuman, mengenai hari raya, bulan baru maupun hari Sabat. Ingat enggak tadi Sabat? Yang tadi di sana Sabat kata orang Yahudi marah besar kepada Yesus karena Yesus menabrak-nabrak hari Sabat. Ya, maka kita baca ayat 17-nya. Semua ini hanyalah bayangan. Jadi semua ini hari raya, hari Sabat itu bayangan Bapak Ibu. Apa yang harus tentang apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya ialah apa? Kristus Bapak Ibu. Nah, kemudian saya ambil juga catat ada ayat penting di Efesus 2 ayat 6 dalam bahasa Inggris ya. For he raised us from the dead. Nah, dead ini bukan meninggal dunia dikubur Bapak Ibu ya, bukan. Ini adalah kematian manusia adamik. Kematian dari kita orang yang tidak nyambung sama Tuhan. Ya, orang yang berdosa. Orang yang tidak mempunyai relasi, tidak mempunyai keintiman dengan Tuhan. Mati, itu disebut mati. Jadi, for he raised us from the dead. Jadi dia membangkitkan kita dari kematian, dari ketidak mempunyai hubungan bersama Kristus. And we are seated with him. Nah, kita didudukkan bersama dia di mana Bapak Ibu? Di sini dikatakan in the heavenly realms. Jadi di dalam apa? Realitas surgawi. Jadi kita telah didudukkan bersama dia dalam realitas surgawi, yaitu manusia baru kita ya Bapak Ibu. Karena kita mati manusia berdosa, kita dikuduskan menjadi manusia baru. Nah, manusia baru kita itu tidak berdosa lagi. Karena Ibrani 10 ayat 10 berkata, karena kehendaknya lah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Nah, maka di sini dikatakan all because we are one with Christ Jesus. Jadi kita telah menjadi satu di dalam Kristus itu. So we are one with Christ Jesus. Jadi orang percaya, orang yang telah dilahirkan baru telah menjadi satu dengan dia. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan ini penting sekali terkait dengan keselamatan juga juru selamat. Dia perhatikan kejadian di perjanjian lama. Kejadian 7 ayat 1. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang sejamanmu waktu itu. Nah, jadi saudara, siapa yang ada di dalam bahtera ini saudara, ya, siapa yang ada tinggal hidup di dalam bahtera ini saudara, maka jiwa mereka selamat. Bahtera ini di perjanjian lama, sebelum salib ya Bapak Ibu, ini bahtera. Bahtera ini gambaran. Apa penggenapannya? Penggenapannya adalah Kristus Bapak Ibu. Kristus inilah penggenapan dari bahtera. Siapa yang ada di dalam bahtera, mereka selamat. Nah, di perjanjian baru setelah salib, siapa yang ada hidup percaya, hidup di dalam Kristus sebagai penggenapan, maka jiwa kita selamat. Ya. Kita menyatu dengan dia. Di sini dikatakan 1 Petrus 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Kamu telah mencapai tujuan imanmu yaitu Kristusmu, Mesiasmu, juru selamatmu. Yaitu apa? Keselamatan jiwamu. Jiwa kita menyatu dengan dia. Maka kalau pada satu saat kita meninggal dunia, maka tubuh kita akan menjadi debu tanah. Tapi jiwa kita yang sudah menyatu dengan roh itu akan tinggal selama-lamanya di dalam dia, di dalam kekekalan, di dalam sorga itu. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Saya lanjutkan.
Nggak mau ya. Sebentar kok. Oh ya. Mohon maaf, Pak Nah, Jenderal. Mohon maaf, saya bertanya. selanjutnya, nah ini Bu, Bapak Ibu sekalian, Ulangan 6 ayat 4. Ini ayat ini luar biasa. Dengarlah, dengarlah hai Israel. Tuhan, Tuhanlah Allah kita, ya. Tuhanlah Allah kita. Jadi kalau bilang Tuhan itu ya Allah kita. Tuhanlah Allah kita. Tuhan adalah satu. Tuhan adalah Esa, satu Esa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Jadi the Lord our God, Tuhan Allah kita. The Lord itu satu. Tuhan itu satu. Kemudian di Markus 12 ayat 29. Jadi pada konteks ini ya kita bercerita Tuhan itu satu. Tadi satu pribadi, ya. Jawab Yesus. Perintah yang terpenting ialah dengarkan hai Israel. Tuhan Allah kita adalah satu-satunya Tuhan. Atau dikatakan juga di terjemahan lain, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, dalam bahasa Inggrisnya disebut, Jesus answered him, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Wah, dahsyat sekali ya Bapak Ibu. Kemudian Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi, aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, sebab kamu akan mati dalam dosamu. Jadi, akulah dia. Dia di sini adalah bercerita tentang Bapa. Jadi kalau orang di zaman itu pun ya nggak percaya bahwa Kristus itu, Yesus itulah Bapa itu. Akulah dia sang Bapa itu. Maka kalau nggak percaya, maka mereka mati dalam dosa mereka. Nah, di sini Yohanes 8 ayat 27. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka apa? Tentang Bapa. Jadi ini mereka tidak ngerti bahwa sebetulnya ini adalah bercerita Bapa, dia ini ya. Nanti kita lebih jelas lagi. Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Nah, Yesus berani berkata firman-Ku, bukan firman Bapa. Enggak. Kadang-kala dia mengatakan firman-Ku. Ya, bukan firmannya Bapa, firmannya Allah. Dia berani bilang kalau kamu tetap dalam firman-Ku. Ini Yesus ngomong nih. Ya, Yesus ngomong. Tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ya, barang siapa menuruti firman-Ku, ya, kembali lagi firman-Ku, ya, Yesus ngomong, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Ingat, tidak masuk neraka sampai selama-lamanya. Kemudian di sini kita katakan ya, Tuhan itu tadi sama yang di atas tadi, tadi Tuhan itu adalah satu dan esa. Nah, kita lihat di Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Nah, ingat, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Nah, pada waktu itu murid-murid melihat Kristus. Nah, dikatakan kalau kamu telah melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Melihat dia, gitu. Jadi kalau sudah melihat Kristus, itu melihat Bapa, itu artinya. Nah, kata Filipus, ya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu cukup bagi kami. Nah, dia mewakili teman-temannya bicara seperti itu, ya. Tunjukkanlah kepada kami. Maka kata Yesus, ya kan? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Ini teguran ya Bapak Ibu. Barang siapa telah melihat aku, yaitu Yesus Kristus,
yang waktu itu sedang wujud manusia saat itu ya. Ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Nah, ini Yesus agak menegur ya, menegur. Kemudian Yohanes 16 ayat 25, 26 sampai 29. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Semuanya ini kukatakan dengan kiasan. Jadi kata Bapa itu adalah kiasan Bapak Ibu. Ya, kata perumpamaan, ya, kiasan. Perhatikan baik-baik. Kata Bapa adalah kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah, dia langsung, nanti aku kasih tahu ya, Bapa itu siapa? Dia bilang gitu. Nah, maka dia katakan di sini, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Nah, dia sebut sudah, dalam namaku kalian berdoa. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Jadi tidak lagi Yesus sebagai perantara. Oh, nanti aku minta sama Bapa ya, supaya apa yang kamu minta diwujudkan. Enggak begitu lagi. Karena dia sudah terus terang sekarang bahwa akulah Bapa itu, gitu kira-kira. Ya, kira-kira begitu. Nah, di Yohanes 29 kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Nah, tidak menggunakan kiasan lagi, saudaraku. Ya. Nah, Yohanes 17 ayat 11. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Nah, ini kalau dia katakan ini sebetulnya dia sedang mengambil apa namanya? Dia sedang kembali kepada natur kealahannya. Dari manusia itu dia akan kembali kepada natur kealahannya. Ini maknanya seperti itu, ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa diartikan literal, tapi kita harus menangkap maknanya, ya esensinya. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu apa dia bilang? Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya. Jadi nama Bapa siapa? Nama Kristus siapa? Ya namanya Yesus Kristus. Jadi Bapa itu siapa namanya? Ya Yesus Kristus Tuhan. Ya. Dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Yesus Kristus Tuhan. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Gitu Bapak Ibu. Satu ya. Nah, kemudian nah, Kristus sebagai guru, ya, disebut guru, disebut Tuhan, disebut Allahku. Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu apa? Tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Wah, ini Yesus sudah langsung ngomong kan. Sebab akulah guru dan Tuhan. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia. Nah, ini waktu Yesus menampakkan diri ya kepada Thomas, kepada murid-muridnya. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, bayangkan. Nah, dia ngomong kepada Yesus ya. Yang waktu itu menampakkan diri, dia ngomong, ya Tuhanku dan Allahku. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, and Thomas answered and said to him, my Lord and my God. Nah, dahsyat ya Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat di Wahyu 14. Ini di kitab yang terakhir dari kitab udah pendekat. Ini Yohanes, muridnya Yohanes yang berbicara ya, menuliskan. Dan yang menulis ya. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia. Nah, Yohanes menyarankan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Siapa ini Dia? Nah, di Yohanes 14 ayat 1 ayat 4 dia firman yang menjadikan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 15 sampai 17 berkata, ya, sebelum disinilah segala sesuatu diciptakan oleh Kristus untuk Dia, dari Dia untuk Dia. Sebelum segala sesuatu ada,
Kristus sudah ada. Dan segala sesuatu ada di dalam Kristus itu. Ya, jadi segala sesuatu ada di dalam Kristus itu, Bapak Ibu. Dahsyat banget saudaraku. Jadi sebetulnya dimaksud di sini di kitab Wahyu adalah sembahlah Dia. Sembahlah Kristus. Yesus sebagai Tuhan. Itu maksudnya. Nah, 7 kembali menjadi natur. Nah, ini Tuhan kembali kepada natur kealahannya. 1 Korintus 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir yaitu Kristus menjadi roh yang menghidupkan. Nah, roh yang menghidupkan inilah Bapak Ibu yang disebut di Taman Eden disebut pohon kehidupan. Nah, di 1 Petrus 3 ayat 18. Yesus mati dalam wujud manusia, dibunuh dalam wujud manusia dan bangkit dalam roh. Ya. Nah, ini dalam bahasa Inggrisnya ya, ini ya the first Adam, ya man Adam became a living being. The last Adam became a life-giving spirit. Ya, 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Jadi Tuhan itu adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, di 2 Korintus 5 ayat 16 yang saya katakan tadi kan. Nah, ini. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kenapa? Karena sejak bangkitnya Kristus dari kubur, bangkit hidup kembali, dia telah kembali kepada natur kealahannya, yaitu roh. Nah, makanya Yesus juga menegaskan kepada wanita Samaria, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jadi kita menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Sehingga dalam setiap tarikan nafas kita, ucapan syukur keluar dari mulut kita. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berdiri. Nah itu. Nah ayat 25 katakan di Yohanes 4 ayat 25. Wanita itu berkata kepada Yesus, saya tahu penyelamat yang diutus oleh Allah, yaitu Kristus akan datang. Apabila ia datang, dia akan memberitahukan kita segala-galanya. Ya udah, Kristus sudah menceritakan segala-galanya dalam hidup ini. Ya, Yohanes 6 ayat 62 sampai 63. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Artinya dia membuat satu pernyataan. Nanti suatu saat dia kembali kepada natur kealahannya, dia duduk di sorga, memerintah, menjadi raja dari segala raja. Gitu. Maka dikatakan di ayat 63, Bapak Ibu, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh. Roh dan hidup. Jadi ingat, perkataan-perkataan Kristus, karena Kristus itu adalah firman yang hidup. Karena dia adalah Allah, maka dia katakan perkataan-perkataan yang kuperkatakan adalah roh dan hidup. Karena roh yang memberi hidup. Dahsyat sekali. Nah, itu dia sebut dia nih roh yang menghidupkan, ya. Kristus itu adalah roh yang menghidupkan. Jadi di sini dia katakan roh. Ya, dahsyat sekali Bapak Ibu. 8. Kita udah mau dekat terakhir ya. Kristus Tuhan yang Maha Hadir. Jadi Kristus itu Tuhan yang Maha Hadir. Nah, Ibrani 9 ayat 28 berkata, demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya dalam wujud manusia ya, untuk menanggung dosa banyak orang. Nah, sesudah itu the second time, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi setiap ada orang menantikan dia, buka hati, maka secara progresif sejak dahulu dia datang kepada orang-orang yang buka hati. Setiap ada orang yang buka hati, dia masuk. Dia masuk. Maka itulah yang dikatakan di Wahyu 3 ayat 20. Aku mengetuk pintu. Ya, jika ada orang buka pintu, aku akan masuk dan makan bersama dia. Jadi dia itu ada, ya, senantiasa mengetuk pintu hati kita. Waktu kita buka hati, dia masuk dan kita bersatu dengan dia. Nah, itulah dikatakan dia telah datang kepada setiap orang yang buka hati. Itulah kedatangan yang kedua pada setiap kita. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya aja ya. Appear the second time. Nah,
Kolose 1 ayat 27. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, Christ in you ya. Kebenaran itu ialah ada. Inilah rahasia berabad-abad ya di tengah bangsa-bangsa. Yaitu apa Bapak Ibu? Kebenaran itu adalah apa? Kristus itu sendiri yang ada di dalam kamu. Ya, Bapak Ibu. Yang ada di dalam kamu. Dialah satu-satunya pengharapan. Nah, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan to whom God will to make known what are the riches of the glory, of the mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Inilah rahasia terbesar di tengah kehidupan kita umat manusia, bahwa Kristus ada di dalam kita. Nah, ini Wahyu 20 tadi aku berdiri ya. Siapa buka pintu aku masuk. Lanjut. Nah, Kristus itu pencipta, Alfa dan Omega. Ya, Kristus itu adalah pencipta. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, 16. Karena di dalam dialah, di dalam Kristuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Kristus untuk Kristus. Nah, ayat 17. Ia, yaitu Kristus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam Dia, yaitu Kristus Yesus. Nah, ini sama dengan ayat Yohanes 14 ayat 7, Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Nah, saya tambah lagi. Yohanes 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Nah, coba bayangkan. Nah, tadi kita bilang Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Firman menjadi manusia. Dia katakan sini. Yohanes 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang maha kuasa. Jadi Kristus itulah sang firman. Dialah firman Tuhan. Dialah yang maha kuasa. Dialah Alfa dan Omega. Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air mata kehidupan. Nah, cuma-cuma ini artinya apa? Kita datang karena kita sudah ditebus dosa kita. Kita datang untuk bersatu dengan Dia, supaya frekuensi kita nyambung dengan Dia, sehingga kita betul-betul menikmati hidup yang merdeka. Dan Tuhan melakukan segala sesuatu. Tuhanlah yang mengalir lewat saudara dan saya. Nah, cuma-cuma ini gratis, bukan karena usaha kita, bukan karena kita hebat. Keselamatan itu free, gratis kita terima. Karena udah diberikan untuk kita. Nah, Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, kita udah mau berakhir. Nah, ini catatan penting Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, saudaraku, mohon perhatikan sejenak. Ini paling penting. Nah, perhatikan bahwa di Alkitab, dari mulai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, mari kita lihat siapa yang minta disembah. Karena banyak orang berkata, mana ayat yang berkata, Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nah, ini saya katakan di sini saudara begini. Mari catat, tidak pernah ada ayat atau dalil yang secara eksplisit, baik itu Bapa, Allah, Bapa, Yesus, Roh Kudus berkata, akulah Allah, akulah Bapa, akulah Tuhan, akulah Roh Kudus, sembahlah aku. Nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Di Alkitab nggak pernah ada ayatnya. Ya, catat ini baik-baik Bapak Ibu. Nggak pernah ada ya. Bahkan Allah, Bapa pun tidak pernah ngomong gitu. Akulah Allah, akulah Bapa, sembahlah aku. Nggak pernah ada. Kemudian juga tidak pernah ada ayat atau dalil yang secara eksplisit ya Yesus berkata,
Aku bukan Bapa. Aku bukan Allah. Dan jangan menyembah aku. Yesus juga nggak pernah berkata begitu. Aku bukan Tuhan. Ya, aku bukan Bapa. Aku bukan Tuhan. Jangan menyembah aku. Nggak pernah juga Yesus ngomong begitu. Sebaliknya. Sebaliknya Bapak Ibu, Saudaraku. Waktu Yesus disembah oleh orang lain. Waktu Yesus disembah oleh murid-muridnya. Yesus tidak pernah menolak. Dan Yesus tidak pernah berkata, jangan sembah aku. Nggak pernah ngomong dia begitu. Nah ingat ya. Juga ingat Bapak Ibu, kalau di Indonesia ya Bapak Presiden Jokowi, dia nggak perlu ngomong-ngomong sama orang. Aku presiden, nggak perlu. Karena semua orang tahu bahwa dia itu presiden Indonesia. Jadi nggak perlu dia ngomong. Deklarasi, akulah presiden, nggak perlu dia ngomong kan. Tapi orang berkata, Pak Jokowi itu presiden. Nah demikian juga Kristus ini ya. Nah sebaliknya waktu Yesus disembah oleh orang lain, termasuk murid-muridnya, Yesus tidak pernah menolak dan tidak pernah berkata, jangan sembah aku. Nggak pernah. Ya nggak pernah. Kemudian, mari kita perhatikan di Alkitab. Tercatat di Alkitab, saudaraku, Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihi, tercatat di Alkitab. Mari kita baca. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan iblis itu berkata, ingat ya, iblis berkata kepadanya, kepada Yesus, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bapa, Allah, Roh Kudus, Kristus tidak pernah minta disembah. Tolong perhatikan baik-baik. Yesus Kristus tidak pernah minta disembah. Tapi ayat Alkitab mencatat. Ya, Alkitab mencatat bahwa yang minta disembah di sini di Alkitab tercatat. Iblislah yang meminta ya agar ada orang atau siapapun sujud menyembah dia. Jadi ingat Bapak Ibu, Tuhan Allah yang Esa, ya Yesus Kristus tidak gila disembah-sembah. Tidak gila minta disembah. Tapi dia mau kita memiliki relasi ginosko yang intim dengan dia. Memiliki relasi yang intim. Lebih intim dari suami istri. Sehingga apa? Sehingga Tuhan bisa memancar. Tuhan bisa mengalir lewat saudara dan saya. Ini penting. Maka ayat 10 berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, anyalah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Wow, dahsyat ya saudara. Jadi ingat, Tuhan tidak minta disembah. Hanya iblis yang minta disembah sesuai catatan dari Alkitab. Kesimpulan terakhir saudara, puji Tuhan. 1. Allah Tuhan yang roh, Sang Firman yang hidup, pernah mengambil rupa manusia dalam rangka penebusan manusia dosa. Ya, manusia berdosa maksudnya ya, menebus manusia berdosa. Dengan melahirkannya kembali menjadi manusia baru, manusia spiritual, manusia roh. Ya, sehingga manusia roh tidak dinilai lagi dengan ukuran-ukuran manusia. Ini ayatnya ya. Ingat bahwa kata Bapa adalah suatu kiasan. Jadi jangan kita pilih ada Bapa sendiri ya, ada wujud Bapa sendiri enggak? Kata Bapa adalah kiasan, saudaraku sekalian, tolong catat. Bapa itu adalah kata kiasan. Ya, Bapa itu adalah Sang Roh itu. Waktu Kristus ngomong ini sedang dalam wujud manusia ya. Waktu dia mati, kemudian dia bangkit, dia kembali kepada Sang Bapa yang roh itu. Dia mengambil balik wujudnya menjadi roh itu. Nah, Kristus sejak kebangkitan telah menjadi roh yang menghidupkan.
pohon kehidupan, roh yang memberi hidup. Sehingga tidak bisa lagi diukur dengan ukuran-ukuran lahiriah atau ukuran manusia. Ini ayatnya, ya. Yesus Kristus itu Tuhan, Allah yang roh. Nah, ini ayatnya, Bapak Ibu. Bahkan perkataan-perkataan Kristus itu adalah roh dan hidup. Ayatnya. Yesus Kristus adalah Tuhan yang omnipresent. Tuhan yang maha hadir. Hari ini ada di Jakarta, ada di Amerika, ada di New York, ada di Hong Kong, ada di Sydney, ada di mana-mana. Karena dia Tuhan yang maha hadir, karena Allah itu roh. Jadi Kristus itu adalah Tuhan yang maha hadir. Kristus hidup di dalam orang percaya yang telah dilahirkan baru menjadi manusia spiritual. Dan mereka juga hidup di dalam Kristus. Maka jiwa mereka selamat hingga dalam kekekalan di dalam Kristus di sorga yang kekal itu. Ini ayatnya banyak. Kristus adalah Tuhan yang Alfa dan Omega. Segala sesuatu ada di dalam Dia, di dalam Kristus. Ya, di dalam kekekalan. Karena Dia itulah kekekalan. Karena Allah itu roh. Kristus itu adalah Allah yang roh. Thank you so much everybody, semua Bapak Ibu. Christ in you, the hope of glory. Be a blessing for all people. Thank you, thank you. Terima kasih Pak Girsang, penyampaiannya begitu detail. Ya, betul. Cuma memang harus dirangkumkan supaya komplit semuanya Pak ya. Kalau nggak Jadi, sesuatu. baiklah untuk Pak Dedi, silahkan Pak Dedi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kita diskusi, bisa langsung saja. Ini akhir dari bagian 3 dan akan kita lanjutkan dengan diskusi. See you.